Para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memiliki dalam diri mereka itu takut, la khaufun alaihim, nggak ada takut, bimbang, nggak ada dalam diri mereka. Di dalam diri mereka itu keberanian. Masuk di kota manapun. Dulu ketika beliau masuk sebelum 100 tahun yang lalu, batu licin bukan seperti ini Pak. Bujur apa enggak? Belum ada istilah naik pesawat terbang sampai ke kota batu licin. Makanya kalau orang bisa katakan warga batu licin, kalau seandainya ada hall seperti ini gak hadir, naudzubillah min dzalik, mungkin termasuk golongan orang-orang yang tidak diinginkan oleh beliau untuk hadir hallnya beliau. Karena hall ini panggilan. Panggilan dari siapa? Panggilan dari beliau. Ataupun kalau kita ziarah kepada beliau, panggilan dari beliau. Berapa banyak habaib-habaib atau ulama masuk ke sini nggak ziarah beliau? Rugi. Karena yang menampak jelas beliau. Yang pertama membuka kota batu licin beliau. Dapat izin dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat izin dari siapa? Dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya di setiap tempat yang dibuka oleh para wali-wali Allah, baik hutan, baik tempat-tempat yang menakutkan, yang asalnya memang yang tempatnya itu seram, gelap gulita, tiada kehidupan di sana. Mereka yang membuka, kita ini berkahnya mereka, berkahnya aulia-aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada lagi dalam diri mereka. Penghasilan, mana ada penghasilan beliau? Pekerjaan, apa pekerjaan beliau? Tidak dikenal beliau sebagai bos batubara. Tidak dikenal beliau sebagai juragan walet. Tidak dikenal beliau orang kaya dan lain-lain. Tetapi beliau yang dimiliki dalam hati beliau apa? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga membuka semua pintu dan tidak ada takut dalam diri beliau. Biarpun harus berhadapan dengan singa pun di hutan, apapun binatangnya dan lain-lain, la khaufun alaihim, tidak ada takut dalam diri mereka. Bimbang gak ada dalam diri mereka. Takut miskin gak ada. Takut kere gak ada. Takut gak dihormati gak ada. Takut gak jadi raja gak ada. Takut habis kekayaannya gak ada. Karena Allah sudah memberikan mereka jabatan tersendiri. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada bimbang. Lain kita. Kalau kita jangankan jabatan, jangankan kekayaan, gak sarapan pagi saja kita gak makan siang, gak makan malam, kita ngomelnya luar biasa. Jangan jauh-jauh. Berhaulan, tidak ada makanan, ribut semuanya. Tapi ada makanan, kita curi makanan ini. Bentar mana ada makanan? Wadah. Tenang, jangan semuanya. Ya. Dalam diri mereka gak ada gitu. Adanya dalam diri mereka itu Allah. Dalam diri mereka Rasulullah. Sehingga semua yang dihadapi oleh mereka kecil, tidak ada artinya sedikit pun dalam diri mereka. Harta, jabatan dan lain-lain. Orang kaya dan orang baik dan orang sugih, ya, kalau mati kira-kira bawa mobil apa tidak? Enggak.
Bawa mobil nggak ada? Ada. Alphardnya di bawah nggak ada? Ada. Kerajaannya di bawah nggak ada? Ada. Yang di bawah apa, Bu? Kafan. Yang di bawah apa? Kafan. Suami sugih, kaya, kalau meninggal istrinya kawin lah. Kasihan deh loh, ya kan? Kekayaan yang ditimbun, selesai semuanya, habis. Istrinya mah enak kawin lagi nih, cari berondong muda. Begitu pun sebaliknya. Tapi dalam diri aulia Allah nggak ada seperti itu. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sampai mati pun, sampai meninggal pun mereka tidak takut mengalami yang namanya kematian. Bahkan kematian pun ditunggu oleh mereka. Kematian, Pak, ditunggu oleh mereka, Pak. Kapan ya kita mati? Kalau kita panjang umur terus, ya. Tapi kalau mereka tidak, mati belum siap. Karena kenapa? Dalam diri mereka punya persiapan yang matang, persiapan yang mantap. Persiapannya bukan cuma harta dan jabatan. Di dalam diri mereka persiapan amal yang luar biasa. Kakek beliau Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus, kakek kita yang bernisbah Al-Aidrus semuanya kembali ke sana. Ya, Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus. Al-Habib Abdullah Al-Aidrus bin Abi Bakar Sakran bin Abdurrahman Sigaf, sampai datuk-datuknya sampai Rasulullah SAW. Itu beliau umur 9 tahun sudah menyandang, dinobatkan menjadi wali kutub. Umur berapa, Pak? 9 tahun. Kalau anak kita menyandang wali YouTube, jujur, Bu? Wali apa, Bu? Wali YouTube. Kalau beliau walinya wali kutub bukan sembarangan. Wali kutub itu luar biasa, ada ujiannya. Bukan asal dipilih seperti pemilihan presiden, gubernur dan bupati, bukan. Pemilihannya luar biasa, pemilihannya umur 9 tahun. Di waktu kecil ditinggal oleh ayahnya Al-Habib Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman Segaf, pengarang Wirdus Sakran, diasuh oleh pamannya Al-Habib Sayyidina Imam Umar Al-Muhbar, yang dinikahkan juga oleh putrinya. Jadi beliau menikah dengan siapa? Dengan sepupunya sendiri, Al-Habib Abu Bakar Sakran sama Al-Habib Umar Al-Muhbar, dan orang Banjar bin Sanak, kakak beradik. Al-Habib Abdullah Al-Aidrus menikah dengan sepupunya langsung, anaknya Al-Habib Umar Al-Muhbar, anak pamannya sendiri, namanya Aisyah binti Umar Al-Muhbar. Ya, umur 9 tahun, bayangkan sudah menyandang wali kutub. Subhanallah. Tirakannya bagaimana? Ini untuk diri kita lah, ceramah ini khususnya untuk ulun, supaya kita ini banyak mengenal bahaulan ini bukan untuk begayaan, untuk gaya-gayaan, tetapi untuk kita introspeksi bagaimana aulia-aulia Allah Ta'ala itu ketika riyadhah, ketika dirangkat kepada Allah hingga menyandang suatu kepemimpinan yang luar biasa. Beliau dari waktu kecilnya itu sering berpuasa.
Berpuasanya kalau sahur, bukan Ramadan ya, lain Ramadan, selain bulan Ramadan, beliau kalau sahur, sahurnya cuma 3 kurma, tidak ada wadai, bukan soto Banjar dan nasi kuning, bukan gembleng dan lain-lain. 3 butir kurma. Berbukanya itu sahurnya, berbukanya 3 butir kurma. Kalau kita awalnya 3 butir kurma, selepas tarawih 1 talam soto Banjar. Balas dendam. Makanya tahajudnya kada kuat. Lihat bola nomor 1. Apalagi Piala Dunia. Sohibul Maroko. Iya. Kalau lihat bola nomor 1, Masya Allah. Kopinya siap, wadainya siap. Ntar lagi malam ini ada Piala Dunia ya. Nah ini tahajud lemes, sholat malam asam urat kumat, berdoa di waktu malam Al-Quran, darah tinggi. Kok bola enggak? Karena ente menikmati. Kita kenapa tidak seperti mereka? Karena kita jadikan ibadah sebagai pelampiasan permasalahan saja, sehingga kita tidak menikmati ibadah, hingga ibadah pun bosan, tidak istiqomah. Naudzubillah. Itu beliau puasa dan berbuka puasanya seperti itu. Selama 3 tahun tidurnya di dekat-dekat sampah-sampah, bukan spring bed, bukan hotel bintang 7. Al-Habib Abdullah Idrus itu selama 3 tahun gak tidur kecuali di sebelahnya sampah itu. Sampah. Kita di rumah kita jadi ada sampah, kita baunya luar biasa, kita tersiksa. Beliau menghancurkan hawa nafsunya beliau selama 3 tahun. Umurnya pun waktu kecil seperti itu tirakatnya beliau. Ya. Lebih lagi, beliau kalau diperintahkan oleh ibunya paling taat. Ibunya itu Al-Habib Abdullah Idrus, ibunya kalau mau minum air tidak mau air isi ulang, air galon no, black please. Minumnya apa ya? Air hujan. Di Hadramaut jarang hujan, tahu sendiri. Kalau sekarang sering hujan, kalau dulu jarang hujan di Hadramaut itu. Ibunya bilang kepada Abdullah Idrus, nah, kalau engkau ingin ridhonya ibu, selalu carikan ibu untuk minum air hujan. Tidak ditawar oleh beliau. Siap, marhaban. Ya, kalau kita mikir, kalau batu licin mah sering hujan, betul apa tidak? Pagi hujan, ya, besok hujan, lusa hujan, di Hadramaut jarang hujan. Mungkin kalau kelas kita mikir, ibu buat susah ini, minum harus air hujan. Air hujannya di mana? Beliau sampai rela keluar dari kota Tarim jauh untuk mendapatkan air hujan. Kalaupun dapat air hujan, senangnya luar biasa. Beliau bawa ember, ya, beliau kasih ibunya. Besoknya, nah, carikan juga air hujan. Untuk apa, Bu? Minum lagi. Siap. Beliau pergi lagi. Itu tirakatnya orang-orang soleh, khususnya Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Ya. Dan hingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sampai mendapat derajat wali kutub, umurnya 9 tahun, bayangkan. 9 tahun
Kalau kelas-kelas anak kita masih suka bermain